Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam. Doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantai Paung. Tetap dukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Selamat malam, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam Lentera Malam. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu terus kami alami dari waktu ke waktu. Dari malam yang satu ke malam yang lain. Setiap pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh dengan sukacita. Dan kembali Tuhan, malam ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengerti bagaimana Tuhan memakai kami untuk berbagi bagi orang lain. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati kehendak Tuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, saudara-saudara. Elia dan janda di Zarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Zarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Zarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana
seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil yang daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Ini kisah yang menarik, saudara-saudara. Dan satu pertanyaan mendasar adalah, apa yang firman Tuhan mau kita tahu tentang kasih Allah, tentang kehendak Tuhan, tentang rancangan Tuhan bekerja ketika secara sengaja Tuhan memakai seorang ibu yang amat miskin, syarat dengan keterbatasan, bahkan sudah kehilangan suaminya, tapi secara sengaja Tuhan pakai untuk menolong dan memberi makan kepada seorang hamba Tuhan, yaitu Elia. Sekali lagi, apa yang Tuhan mau saya tahu tentang kuasa Allah, tentang kasih Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang cara Tuhan bekerja ketika sekali lagi Tuhan secara sengaja memakai seorang yang justru sangat miskin, tak punya apa-apa, tapi Tuhan mau pakai dia menjadi seorang pemberi berkat yang luar biasa bagi kehidupan Elia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir harusnya yang dipakai Tuhan itu orang yang kaya raya gitu, orang yang berlimpah dengan persediaan. Kalau saya jadi Elia, misalnya saya kelaparan nih, kemudian Tuhan bilang, "Pendeta Alfred, udah saya kasih makan." Tapi di mana Tuhan kasih makan? Saya suruh pergi ke ini, seorang ibu yang saya tahu tidak punya apa-apa. Kira-kira reaksi saya apa? Saya berpikir, Tuhan, kenapa harus pakai dia? Harusnya saya yang bantuin dia. Lalu sekarang Tuhan malah meminta dia untuk menolong saya. Apa nggak terbalik Tuhan? Apa Tuhan nggak salah pilih gitu loh? Nah, sekali lagi itu satu hal yang menarik, saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau tahu? Mau kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita pahami dari cerita ini tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah, ketika secara sengaja Tuhan memilih memakai seorang wanita yang justru sangat miskin, tak punya apa-apa, untuk Tuhan pakai menjadi seorang pemberi berkat bagi orang lain. Bukan hanya penilaian kita, perempuan itu pun bingung saat Elia minta makan, minta roti. Elia bilang apa? "Tuhan, yang ada padaku hanya tinggal nih sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-bulu, nggak ada yang lain. Hanya tinggal ini, kami akan buat roti dengan anakku, setelah itu kami makan dan kemudian kami mati, sebab tidak ada lagi makanan untuk hari esok." Kelaparan begitu parah, kemiskinannya begitu parah, makanan yang ada hanya cukup untuknya hari itu. Menarik, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pertanyaan pentingnya adalah, ketika Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana ia memakai perempuan di Sarfat ini, sekali lagi perempuan yang sudah kehilangan suami, miskinnya luar biasa, tapi kemudian Tuhan mau pakai untuk berbagi berkat, mengulurkan tangan, memberi pertolongan bagi orang lain. Apa yang Tuhan mau kita tahu? Ada 3 hal yang menarik. Yang pertama adalah, ketika Tuhan pakai ibu ini menjadi saluran berkat bagi orang lain, pesan yang pertama adalah Tuhan bisa pakai siapapun tanpa kecuali. Tuhan bisa pakai siapapun tanpa kecuali, tanpa harus melihat sekaya apa dia, setinggi apa jabatannya. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapapun tanpa bertanya latar belakangnya atau apapun. Tuhan gak tanya berapa banyak yang ada di situ, tidak. Sebab apa? Sebelum Tuhan, sekali lagi, sebelum Tuhan pakai perempuan itu, Tuhan sudah tahu juga kalau kondisinya seperti itu.
Jadi pesan yang pertama adalah Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan tidak tanya berapa banyak yang kau punya, tapi apakah kau mau dipakai oleh Tuhan. Itu persoalan pentingnya. Ingat ketika Tuhan memerintahkan murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang. Waktu itu ditanya seorang anak laki-laki yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Waktu ditanya, apa yang ada padamu? Hanya ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Apa jawab Tuhan? Apa Tuhan bilang? Kurang, beli lagi di Indomaret? Enggak kan? Tuhan gak bilang kurang. Tuhan tidak tanya berapa banyak yang kau punya. Yang Tuhan mau tahu adalah apakah yang terbatas kau punya, apakah yang sedikit sekali kau miliki, kau mau serahkan untuk diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Jadi itu pesan yang pertama. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Tuhan pakai perempuan ini, perempuan yang sangat miskin ini, makanan yang dia punya satu-satunya adalah tinggal untuk makanan hari itu. Tapi ketika Tuhan mau dia menolong orang lain, maka pesan yang kedua adalah cerita ini memperlihatkan kehendak Tuhan atas hidup kita, betapa hidup kita haruslah bisa berbagi dengan orang lain. Tuhan mau hidup saya bisa berbagi. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi coba bayangkan, kalau sampai perempuan semiskin ini pun Tuhan minta untuk berbagi, apalagi kita yang mungkin masih bisa makan untuk 2-3 hari, masih bisa bekal untuk seminggu, masih punya tabungan sedikit. Coba bayangkan, ketika seorang perempuan yang sangat miskin Tuhan minta untuk berbagi, maka hal kedua, pesan kedua adalah apa? Tuhan mau perlihatkan satu hal, betapa Tuhan mau hidup kita harus bisa berbagi dengan orang lain. Sulit apapun, kita harus bisa berbagi. Saya sering katakan seperti ini, saudara-saudara. Memberi dari kelimpahan itu mudah. Ya mudah, semua orang juga bisa. Tapi memberi dari kekurangan kita itu luar biasa. Tapi Bapak Ibu coba lihat ya. Persembahan janda miskin itu dipuji oleh Tuhan. Bukan karena berapa banyak yang dia berikan. Tapi ketika apa? Tuhan memuji persembahannya sebagai satu persembahan yang luar biasa. Sebab apa? Dia mampu memberikan bukan dari kelimpahannya, tapi justru dari kekurangannya. Dia masih bisa memberikan yang terbaik. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, saudara-saudara, ketika Tuhan memakai perempuan di Sarfat ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, Tuhan mengajarkan satu hal, bahwa apa? Ketika engkau berbagi, ketika saya bisa mengulurkan tangan bagi orang lain, dalam segala keterbatasan saya, Tuhan juga pasti akan memelihara hidupmu. Berbagi tidak akan pernah membuat engkau kekurangan. Berbagi tidak akan membuat engkau binasa. Saya tidak ingin mengatakan ayo berbagi biar dapat banyak berkat. Bukan seperti itu. Tapi yang firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kau bisa berbagi dengan orang lain, Tuhan pasti akan peliharakan. Tuhan peliharakan seluruh hidupmu. Itu yang terjadi dengan perempuan ini. Coba bayangkan, dia katakan hanya tinggal ini, segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Elia bilang, oh nggak apa-apa, kau silakan buat roti. Buat untuk saya dulu, bukan buat dia dulu, untuk Elia dulu. Setelah itu kau buat untuk anak-anakmu. Sebab apa? Tuhan sudah berfirman, tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Dan itu yang terjadi. Ketika dia bisa berbagi menuruti apa yang Tuhan mau, maka persediaan minyak dalam tempayan, maka persediaan minyak di dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan itu menjadi persediaan yang tidak pernah habis. Saudara-saudara, mari berbagi. Berbagi bahkan dalam segala keterbatasan kita. Di samping kiri kanan kita ada terlalu banyak orang yang di masa-masa pandemi COVID-19 ini betul-betul kesulitan. Kita semua merasakan. Tapi mari, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seluruh pemirsa Lentera Malam, dalam segala kekurangan kita, kita tengok kiri dan kanan kita. Siapa tahu ada orang di sekeliling kita yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kita bantu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Mari berbagi bahkan dalam segala kekurangan kita. Tuhan memberkati. Amin. Seperti wanita mengurang
setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Bapak Ibu, kita akan beristirahat malam bersama. Sebelum kita rebahkan tubuh kita untuk beristirahat, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, malam telah tiba. Kami akan beristirahat. Kami ingin beristirahat hanya dalam pemeliharaan Tuhan. Di hari-hari ini Engkau tahu betapa ada begitu banyak kekhawatiran untuk melihat hari depan terkait dengan segala apa yang kami butuhkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh terus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan lebih jauh kami percaya Tuhan juga sanggup memakai kami dalam kekurangan kami untuk bisa menolong orang-orang di sekeliling kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, anak cucu mereka. Dan Engkau berkati pemerintah kami. Di setiap lingkup pemerintahan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin dunia ini, semua tenaga medis. Engkau menjaga mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami merindukan COVID-19 ini boleh segera berlalu. Dan kami boleh menatap hari depan dengan penuh pengharapan. Tuhan pegang tangan seluruh anak-anak-Mu dan Engkau pimpin kami malam ini, bahkan sepanjang kehidupan kami ke depan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita semakin dikuatkan dan tetap berpengharapan pada Tuhan. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga kesehatan. Dan terutama, tetaplah berdoa. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita.